Halo gengs, gimana kabar kalian? Angola, negeri yang terletak di Afrika Barat Daya, memancarkan pesona alam yang luar biasa, budaya yang kaya, dan sejarah yang penuh dengan perjuangan. Dari pantai yang indah hingga hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi, Angola menawarkan petualangan yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Lokasi dan luas wilayah. Membentang seluas 1.246.700 km persegi, Angola menjadi negara terbesar ketujuh di Afrika. Di sebelah barat, Angola berbatasan dengan Samudra Atlantik, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia. Di sebelah timur berbatasan dengan Zambia, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Namibia. Ibu kota dan mata uang. Luanda, sebuah kota modern yang ramai, menjadi ibu kota Angola. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara. Mata uang resmi Angola adalah Kwanza, AOA. Jumlah penduduk dan agama. Sekitar 33.100.000 jiwa mendiami Angola, dengan mayoritas penduduknya 85% beragama Kristen. Agama lain seperti Islam, animisme, dan Katolik juga dianut oleh sebagian kecil penduduknya. Agama dan sistem pemerintahan. Angola merupakan republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem demokrasi telah diterapkan di Angola sejak tahun 1992. Bahasa resmi Angola adalah Portugis, warisan dari masa penjajahan Portugis yang berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Meskipun bahasa Portugis digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan media, perlu diingat bahwa Angola memiliki keragaman bahasa yang luar biasa. Keanekaragaman. Bahasa lokal. Diperkirakan terdapat lebih dari 40 bahasa lokal yang digunakan di Angola, termasuk Umbundu, bahasa yang paling banyak digunakan di Angola, dituturkan oleh sekitar 35% penduduk. Kimbundu, bahasa Bantu yang dituturkan oleh sekitar 23% penduduk. Kikongo, bahasa yang digunakan di sepanjang pantai barat Angola, dituturkan oleh sekitar 13% penduduk. Chokwe, bahasa yang dituturkan di timur laut Angola, dituturkan oleh sekitar 5% penduduk. Nyaneka Humbi, bahasa yang dituturkan di barat laut Angola, dituturkan oleh sekitar 3% penduduk. Bahasa-bahasa lokal ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat. Meskipun bahasa Portugis adalah bahasa resmi Angola, bahasa lokal tetap memainkan peran penting dalam identitas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Angola. Upaya pelestarian bahasa lokal sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan linguistik Angola tidak hilang dan terus berkembang di masa depan. Angola memiliki sejarah panjang sebagai koloni Portugis selama lebih dari 5 abad. Awal penjajahan. Pada tahun 1482, penjelajah Portugis Diogo Chao mendarat di pantai Angola dan mendirikan pos perdagangan pertama. Sejak saat itu, Portugis mulai memperluas kekuasaannya di wilayah tersebut, menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal, dan mendirikan pemukiman baru. Penjajahan dan dampaknya. Selama era kolonial, Angola mengalami eksploitasi sumber daya alamnya yang kaya, seperti berlian, minyak bumi, dan kopi. Rakyat Angola dipaksa untuk bekerja di perkebunan dan tambang Portugis dengan kondisi yang keras dan upah yang rendah. Penjajahan Portugis juga membawa pengaruh budaya dan agama yang signifikan. Bahasa Portugis menjadi bahasa resmi Angola, dan agama Katolik dianut oleh sebagian besar penduduknya. Perjuangan kemerdekaan dan dampaknya. Pada tahun 1961, gerakan kemerdekaan Angola mulai bangkit, dipimpin oleh 3 gerakan nasionalis utama, MPLA, FNLA, dan UNITA.
Perang kemerdekaan yang brutal terjadi selama 14 tahun, mengakibatkan kerusakan parah dan korban jiwa yang banyak. Akhirnya, pada tahun 1975, Portugal memberikan kemerdekaan kepada Angola. Namun, kemerdekaan ini tidak membawa perdamaian. Perang saudara meletus antara ketiga gerakan nasionalis yang mengakibatkan lebih banyak lagi korban jiwa dan pengungsian. Angola merdeka. Pada tahun 1979, MPLA berhasil mengalahkan FNLA dan UNITA dan mendirikan Republik Rakyat Angola. Negara ini mengalami masa transisi yang sulit dengan gejolak politik dan ekonomi. Namun dalam beberapa dekade terakhir, Angola telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Perang saudara telah berakhir dan ekonomi negara mulai tumbuh. Angola kini menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar di Afrika. Peninggalan kolonial. Meskipun Angola telah merdeka selama lebih dari 40 tahun, warisan kolonial Portugis masih terasa di negara ini. Bahasa Portugis tetap menjadi bahasa resmi, dan budaya Portugis masih mendominasi di beberapa daerah. Pemerintah Angola terus berusaha untuk membangun identitas nasional yang lebih kuat dan mengatasi dampak negatif dari penjajahan Portugis. Sejarah Angola sebagai koloni Portugis selama lebih dari 5 abad telah meninggalkan jejak yang mendalam pada negara ini. Warisan kolonial masih terasa hingga saat ini, namun Angola terus berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya. Taman Nasional Iona di Angola memang merupakan salah satu taman nasional terbesar di Afrika dengan luas wilayah mencapai 15.200 km persegi. Taman ini terletak di barat daya Angola, berbatasan dengan Namibia di selatan. Keindahan dan keanekaragaman. Hayati. Taman Nasional Iona terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, dengan berbagai macam habitat seperti sabana, hutan belantara, dan pegunungan. Taman ini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang kaya, termasuk gajah Afrika. Iona memiliki populasi gajah Afrika terbesar kedua di dunia, dengan perkiraan jumlah mencapai 20.000 ekor. Singa. Taman ini juga merupakan rumah bagi populasi singa yang sehat, yang dapat dilihat berburu di alam liar. Badak hitam. Iona menjadi salah satu tempat perlindungan terakhir bagi badak hitam yang terancam punah, dengan perkiraan jumlah hanya sekitar 100 ekor. Zebra. Zebra Anggolan yang ikonik dapat ditemukan berkeliaran dengan bebas di padang rumput Iona. Antelop. Berbagai jenis antelop seperti kudu besar dan gemsbok juga hidup di taman ini. Kegiatan wisata. Taman Nasional. Iona menawarkan berbagai kegiatan wisata bagi para pengunjungnya seperti safari. Pengunjung dapat mengikuti safari dengan kendaraan 4 roda untuk melihat hewan-hewan liar di habitat alaminya. Berjalan kaki. Jalur-jalur pendakian yang indah memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi taman dengan berjalan kaki dan menikmati pemandangan alam yang menakjubkan. Pengamatan burung. Iona adalah tempat yang ideal untuk mengamati berbagai jenis burung, termasuk burung pemangsa, burung air, dan burung penyanyi. Berkemah. Pengunjung dapat berkemah di dalam taman dan menikmati ketenangan alam liar Afrika. Angola memang diakui sebagai negara penghasil berlian terbesar di dunia. Kejayaan Angola dalam industri berlian didorong oleh beberapa faktor, di antaranya kekayaan geologis. Tanah Angola menyimpan cadangan berlian yang luar biasa besar, tersebar di berbagai wilayah, seperti Lunda Norte, Lunda Sul, dan Moxico. Perkembangan teknologi. Investasi dalam teknologi penambangan modern telah meningkatkan efisiensi dan hasil produksi berlian di Angola. Permintaan global. Permintaan global untuk berlian, terutama dari pasar Asia, terus meningkat, mendorong produksi berlian di Angola. Meskipun Angola mendominasi pasar berlian global, penting untuk dicatat bahwa industri ini juga memiliki beberapa tantangan, seperti dampak lingkungan. Penambangan berlian dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan habitat dan pencemaran air. Persoalan sosial.
Industri berlian di beberapa negara, termasuk Angola, dikaitkan dengan eksploitasi pekerja dan perdagangan ilegal. Fluktuasi harga. Harga berlian di pasar global dapat berfluktuasi, yang dapat berdampak pada pendapatan negara-negara penghasil berlian seperti Angola. Pemerintah Angola terus berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa industri berlian dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan transparansi dalam perdagangan berlian.